Papa Mama, saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, Salam. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Ada sukacita kok? Ada yang masih dingin kok? Tadi malam saya baca berita, dingin ini pengaruh dari udara Australia ke Indonesia dan diperkirakan sampai September. Tapi itu terjadi malam sampai pagi, siang itu panas kata. Jika ada sukacita dan damai sejahtera, mari kita saling berbagi, saling mengucapkan salam kiri kanan, muka belakang. Kalau ada yang belum bersalaman tadi, itu tanda bahwa kita menyambut hari Tuhan dengan gembira. Menyambut hari Tuhan dengan gembira itu bukan hanya hari Minggu, tapi juga di setiap waktu. Amin kok? Menarik, dalam bulan pendidikan ini kita ada dalam tema pendidikan Kristen sebagai proses belajar dan berbagi. Dari teks Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Teks ini menarik karena berbicara tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Dalam terjemahan baru Alkitab Indonesia itu, dia penjuru perikop pejabat istana dari Ethiopia. Siapa yang tahu Ethiopia itu di mana? Ada yang tahu kok? Di Afrika, ya. Dia pun wilayah itu di sebelah selatan Mesir dan sekarang dia pun nama Sudan. Sudan. Dan pada waktu itu Ethiopia dipimpin oleh ratu yang bergelar Sri Kandaki. Sri Kandaki. Sebagaimana di Mesir memakai gelar Firaun untuk raja mereka, di Ethiopia pun mereka punya gelar untuk ratu mereka, Sri Kandaki. Karena itu para pegawai tinggi atau para pejabat yang berada di dekat ratu itu seringkali disebut sida-sida. Mama tahu sida-sida itu apa? Sida-sida itu sama dengan orang bilang kasdim atau orang yang dikebiri supaya fokus mereka itu pada pekerjaan, supaya tidak ada orang bilang affair atau tidak ada perselingkuhan atau perzinahan di lingkungan istana. Seperti itu. Nah, siapa mau jadi orang kasdim gitu. Tapi pada waktu itu dia pun cerita. Saya baca cerita-cerita Cina dahulu itu ada banyak yang juga sama dengan yang terjadi di negeri Ethiopia. Rupanya di negeri mereka Ethiopia, sida-sida ini sudah berjumpa atau mendengar tentang ajaran-ajaran Yahudi. Dia punya ketertarikan, dia punya kerinduan untuk membaca kitab-kitab orang Yahudi. Sekaligus dia rindu untuk pergi ke Yerusalem, ke bait suci orang Yahudi, untuk menyembah Tuhan Allah, untuk mengenal lebih dekat agama orang Yahudi. Dan pada waktu itu dalam teks firman Tuhan ini dia sementara berjalan pulang dari Yerusalem menuju negeri. Hal yang menarik karena sida-sida ini orang asing, bukan orang Yahudi.
negeri yang jauh. Tapi dia punya kerinduan untuk datang ke Yerusalem, berjumpa, punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan Allah, punya kerinduan untuk membaca kitab Yahudi, khususnya teks Yesaya pasal 53. Menarik karena dia seorang pejabat. Dia mau meninggalkan rumahnya, kesibukannya hanya untuk datang mengenal Tuhan. Jika orang asing saja mau belajar tentang Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan, apalagi kita. Rumah dekat-dekat gereja, kalau di tempat lain rumah dekat-dekat gereja saya mau datang, saya tahu di mata seperti apa. Hanya dengar saja. Bapak-bapak mungkin hanya antar mama di depan. Nanti selesai WA, Bapak tolong jemput. Mungkin juga ada yang bilang titip doa atau titip kolekte dan sebagainya. Pendidikan Kristen adalah proses belajar dan memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan untuk memahami apa maksud Tuhan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, bagi segala pergumulan kita, bagi lingkungan dan bahkan bagi dunia ini. Pendidikan Kristen seperti itu. Pendidikan Kristen membentuk karakter kita sebagai orang percaya, yang hidup disiplin, yang hidup dalam ketaatan, yang hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Berpegang kepada kebenaran dan menjauhi segala kejahatan. Itu tujuan pendidikan Kristen seperti itu. Berpegang kepada kebenaran dan menjauhi segala kejahatan. Dengan belajar juga kita tidak mudah untuk dibodohi atau diperalat dengan segala macam hal atau pengajaran-pengajaran sesat yang sementara ini juga berkembang dan dapat mempengaruhi iman atau identitas kita sebagai orang percaya. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita juga baca segala referensi dan kita juga membutuhkan orang lain yang bisa menopang kita, yang bisa mendukung kita. Karena itu dalam pelayanan tidak hanya satu orang saja, tapi kita majelis iman. Dalam pelayanan apapun kita bersama-sama. Dalam belajar tentang firman Tuhan kita juga mesti berhati-hati dengan segala ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Baik melalui media sosial, buku-buku atau beragam cara yang dipakai untuk mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Beberapa waktu lalu saya dapat WA dari Pak Haji Snode. Pak Pendeta tolong panggil itu pendeta di Kupang Tengah, karena dalam media sosial itu, di media sosial itu ada mengundang dalam tanda kutip orang luar untuk melakukan pemahaman Alkitab dan KPI. Tidak masalah sebenarnya. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran itu sesuatu yang sensitif sekali. Berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan baptisan khususnya juga demikian.
Bukan berarti bahwa kita menutup diri terhadap segala pengejaran yang ada, tetapi juga tentu kita perlu menyaring segala sesuatu yang benar untuk dipedomani, dan tentu membuang hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berdasarkan sabda Tuhan. Ini penting Pop Mama, karena dulu kami melayani di sebuah tempat di pedalaman timur. Ada sebuah persekutuan doa minta maaf yang pada waktu itu dalam segala kehidupan mereka sudah kelihatan lain. Kelihatannya mereka memuji Tuhan, ternyata mereka telah menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar. Mereka bersemangat sampai di jalan juga, mereka sambil jalan tepuk tangan menyanyi puji Tuhan. Tetapi mereka terpengaruh oleh ajaran yang terkenal dulu, bilang Tuhan Yesus datang di Bandung, Bale Endah. Semangat memuji Tuhan tidak diikuti dengan perilaku hidup, dan itulah yang orang bilang bahwa kita orang percaya tetapi telah mati dalam iman. Itulah yang orang bilang zombie rohani, ya, zombie rohani. Kelihatannya kita rohani, tapi dalam kenyataannya, dalam perilaku hidup sesungguhnya jauh dari apa yang benar. Dalam membaca firman Tuhan, tentu penting untuk meminta tuntunan Tuhan untuk menolong kita. Bahkan juga melalui teks ini kita belajar bahwa meskipun orang Ethiopia itu tidak memahami apa yang dia baca, namun Tuhan bekerja melalui malaikatnya kepada Filipus untuk datang kepada dia dan menjelaskan tentang apa yang dia baca. Allah tidak membiarkan kita sendiri ketika kita belajar, ketika kita memberi diri, ketika kita mau datang kepadanya. Dia Allah yang setia, yang selalu ada dan bersama dengan kita. Dia bekerja dengan beragam cara untuk menjelaskan apa yang kita tidak paham. Dan karena itu ketika kita memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan, sediakan waktu kita secara khusus. Sediakan waktu kita secara khusus untuk bisa datang kepada Tuhan, untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Jangan ketika kita mau ibadat atau kita mau dengar firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan, kita terburu dengan waktu karena ada hal yang menarik kita, yang membuat kita menjauhkan diri atau melarikan diri atau tidak lagi fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Mama, kalau kita ibadat kok atau berdoa kok HP berbunyi, kira-kira kemana? Gitu. Sementara mama berdoa kok HP berbunyi. Karena saya punya pengalaman, ada seorang penatua, ini bukan di Ebenezer, ini dia sementara berdoa mama, dia HP berbunyi, dia koma, dia pun doa, dia menyaut.
Setelah itu dia lanjut dia pun doa leh. Soalnya ada di sini Mama Pendeta ini majma' orang-orang terbaik semua. Amin Bisa terjadi begitu, Mama. Ya. Firman Tuhan harus menarik hati kita untuk bisa lebih fokus mendengarkan pesan-pesan Tuhan lebih daripada apapun, karena Yesus mengajarkan kepada kita. Yesus bilang kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepada. Jangan pernah khawatir tentang hidup, tentang apa yang kamu akan pakai. Mau datang gereja saja, pakaian satu lemari cuma masih pilih baju apa yang mau dipakai, sepatu apa yang mau dipakai. Ketika kita memberi diri kepada Tuhan, maka tentu Tuhan juga berkenan untuk menuntun kita, untuk memberkati kita. Tapi ketika kita bilang hidup kita untuk pelayanan, tetapi hati kita ini penuh dengan kebencian terhadap orang lain, bahkan terhadap saudara kita sendiri, maka sesungguhnya kita mengabaikan pengampunan dan cinta kasih di dalam Kristus Tuhan. Percuma kita bilang kata salom, tapi hati ini tidak salom, penuh dengan damai sejahtera. Kita belajar firman Tuhan agar hidup kita semakin diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan semakin jahat atau menyimpan kebencian kepada siapapun yang kita anggap sebagai musuh karena telah menyakiti kita. Namun ketika kita hidup dalam cinta kasih Tuhan, maka ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Kalau pengampunan itu 70 kali 7 berat juga. Berat. Satu kali saja tak salah betong, atau layak lebih dari satu kali, 2 kali. Istri salah, dapatkah suami mengampuni? Atau suami salah, apakah istri dapat mengampuni? Kita jangan omong tentang kakak dan adik dulu, tapi kita omong tentang keluarga kita, suami dan istri. Atau ketika orang tua salah, apakah anak bisa mengampuni? Dalam proses belajar, tentu tidak mengenal waktu, apalagi terhadap firman Tuhan. Jangan bilang majelis 5 periode misalnya, atau 6 periode, atau seumur hidup misalnya. Tapi jika hati kita penuh dengan kesombongan, amarah, kebencian dan seterusnya, maka sia-sia pelayanan yang kita jalankan kepada Tuhan dan sesama. Bukan mendatangkan berkat, tetapi mendatangkan kutuk sebenarnya. Belajar juga tidak mengenal tempat. Kita baca dari teks ini, sida-sida itu dalam perjalanan pulang di atas kereta. Tapi dalam perjalanan pulang dia masih sempat meluangkan waktunya untuk membaca firman Tuhan. Sebenarnya ini hal yang memotivasi kita sebenarnya. Potong berjalan di mana, potong duduk di mana, potong bercerita dengan siapa saja. Bukan berarti potong pegang Alkitab kau bawa di mana-mana. Tapi omong hal-hal yang baik, omong hal-hal yang penting, omong hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Bukan omong, weh dia itu orang karmana kok,
atau dia pun salah, bukan omong hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak berguna. Ya. Ini penting Pak Mama, karena saya ini ada beberapa waktu 2 kali orang mati ini, 40 malam ini, tiap malam ini mereka goyang itu apa? Jadi saya tanya, itu dong goyang apa tuh? Dong main apa tuh? Ternyata dong main bingo. Nah yang duduk ini nenek-nenek, bayi-bayi, nona-nona, nyong-nyong, anak-anak semua duduk main bingo 40 malam. Bahkan lewat 40 malam juga masih duduk juga. Di bawah mata ada kok? Ada. Minta maaf, itu di tempat lain. Itu di tempat lain. Baru duduklah sampai lat-lat, sampai hampir siang. Aduh, ini waktu habis dengan goyang-goyang itu. Sebut bilang, apa Depo angka berapa? Bingo. Karena Depo angka bilang bingo. Aduh. Sida-sida itu memahami apa yang disampaikan oleh Filipus kepadanya. Sehingga dalam perjalanan ketika mereka tiba di tempat yang ada air, dia bertanya kepada Filipus, apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Filipus tidak memaksa dia, tetapi hatinya tergerak untuk memberi dirinya kepada Tuhan. Tidak ada paksaan, dia hanya menjelaskan tentang sabda Tuhan. Tapi Filipus memberi ruang kepada dia untuk percaya. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati pun, tidak ada halangan bagi orang non-Yahudi datang kepada Tuhan. Dan karena itu dia yakin, dia menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak. Itu seruan iman. Seruan iman ini harus ada dalam hidup orang percaya sampai dia menutup mata. Seruan iman itu didengar oleh Tuhan. Apapun seruan kita kepada Tuhan pasti didengar. Sebagai orang tua, sebagai saksi yang membawa anak-anak kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan. Tuhan mendengar janji papa mama untuk mendidik anak-anak ini untuk bertumbuh secara benar di dalam Kristus. Papa mama sebagai orang tua dan saksi mewariskan ini, berbagi pengajaran tentang Tuhan kepada anak-anak. Tapi sekaligus papa mama sebagai orang tua, sebagai saksi, belajar untuk terus dekat kepada Tuhan. Amin kok. Jangan papa mama ajar lain, bikin lain gitu. Larang anak-anak apa? Larang anak-anak apa? Jangan main game, papa mama ju tentu ada yang game. Atau larang anak-anak jangan merokok di depan mereka, mama. Atau larang untuk mereka jangan minuman keras tapi di depan mereka. Bagaimana mungkin anak-anak bisa meneladani hal-hal yang baik? Sesudah itu Roh Tuhan membawa Filipus tiba untuk melanjutkan pemberitaan Injil di sana. Ada 2 catatan dari firman Tuhan sebagai refleksi bagi kita. Yang pertama, pendidikan sebagai proses belajar dan berbagi dapat terjadi jika kita membuka diri terhadap kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Allah bisa menolong kita, namun juga kita harus membuka diri terhadap Dia. Jika orang Ethiopia itu dalam perjalanannya tidak membuka diri, tidak membaca firman Tuhan, dan kemudian dengan rendah hati memohon Filipus untuk menjelaskan kepada dia, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan sentuhan Tuhan untuk mengerti apa yang dia baca dan kemudian mengambil keputusan untuk menjadi
pengikut Kristus, untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Filipus juga dengan tulus dan sabar menjelaskan bagian firman Tuhan. Demikian hidup orang Kristen itu menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan atau beban yang membuat orang lain menderita karena kita. Kehadiran anak juga bukan beban sebenarnya, tapi kehadiran anak menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Jika mereka berangsur-angsur, tanya mereka mau sekolah di mana. Jangan papa mama bilang mau polisi, paksa dia polisi, padahal dia tidak punya keinginan untuk menjadi polisi. Kemudian viral toh berita anak Kapolda dan seterusnya, orang demo dan seterusnya. Tanya dia dengan baik, dia mau sekolah di mana. Kalau mau dia mau di STM atau di SMK, itu dia punya kerinduan, itu dia punya cita-cita. Kita hanya alat. Tapi pada akhirnya mereka lah yang nanti ambil keputusan tentang hidup dan masa depan mereka. Kita pada akhirnya selesai, tetapi generasi mereka inilah generasi yang harus bisa membanggakan. Hal yang kedua, pendidikan sebagai proses belajar dan berbagi tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, namun menjadi tanggung jawab semua pihak. Supaya kita bergumul tentang pendidikan Kristen dan bersatu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan pernah merasa pesimis dan menyerah. Namun percaya dan memohon Tuhan seperti pujian Mazmur 143. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Beritahukan aku jalan yang harus kutempuh. Bisa saja dalam pergumulan hidup kita bingung untuk mengambil keputusan. Tapi tentu dengan memohon tuntunan Tuhan, Tuhan membuka jalan. Ketika kita bersama-sama, kita bisa saling melengkapi dan bekerja bersama agar pendidikan Kristen tidak hanya urusan gereja, namun juga menjadi tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru, tanggung jawab semua pihak. Sehingga ada sentuhan Tuhan yang mampu mengubahkan sesuatu yang mustahil. Mengubahkan sesuatu yang mustahil. Termasuk sekolah-sekolah gemip. Saya tanya beberapa waktu yang lalu, ternyata di Bomata ini ada SD gemip. Dan di Klasis Kupang Tengah khususnya ada 8 memang sekolah gemip. Ada berapa saja yang bagus, tetapi yang lain dong bilang dia pun anak-anak, dia pun guru, pokoknya. Tapi Badan Pendidikan Gereja Masih Injil Timur sudah punya tekad untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah-sekolah gemit. Dan karena itu tentu kita membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua. Pada akhirnya pendidikan Kristen itu soal percaya dan ada aksi atau sesuatu yang kita kerjakan, bukan hanya kita bermimpi. Sehingga ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, disitulah kita akan nikmati hasil yang terbaik yang Tuhan anugerahkan. Selamat buat orang tua dan saksi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada anak-anak ini untuk kita didik dan membawa mereka kepada Tuhan. Dan kita semua sebagai jemaat Tuhan yang juga punya tanggung jawab dalam persekutuan bersama untuk memperhatikan generasi penerus dalam pendidikan yang mampu membuat mereka punya karakter yang selalu mencintai Kristus dalam hidup mereka. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.